Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi kita hari ini kembali lagi ke diskusi yang baru dengan tema yang baru juga. Jadi tema hari ini kita akan membahas tentang sistem informasi dan kerusakan-kerusakan yang terjadi dan mengapa kerusakan itu dapat terjadi. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu, saya Antoni Jau, dan ada teman-teman, ada Graciela Gadis, ada Cornelius Jason, ada Victoria Elizabeth, dan ada Derlin Devina. Oke, jadi permulaannya, jadi sistem informasi sendiri itu merupakan aspek yang cukup luas yang menggabungkan antara teknologi informasi dan juga kegiatan-kegiatan seperti kegiatan bisnis. Nah, di luar dari itu ada juga aspek-aspek yang lebih luas lagi, yaitu teknologi informasi yang mungkin kita sehari-hari bisa kita temukan ada smartphone kita, gadget kita, atau mungkin bisa berupa software atau program-program yang kita gunakan sehari-hari. Nah, dengan kemajuan teknologi ini dan semakin berkembangnya teknologi ini, maka semakin banyak juga orang-orang yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab dan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain seperti meretasnya dan sebagainya. Nah, mungkin kita akan memulai pembahasan kita dari mengapa sistem informasi atau teknologi informasi di dalam keseluruhan ini rentan terhadap kerusakan, kesalahan yang terjadi. Mungkin ada yang mau mulai mengeluarkan pendapatnya? Oke, kalau dari saya, menurut saya kenapa rentan karena mungkin dari beberapa user dari mungkin perangkat itu dia itu nggak pasang ini apa sih kayak software software untuk melindunginya apa sih kayak antivirus gitu. Nah, menurut saya salah satu langkah pencegahan biar nggak dihack tuh mungkin bisa melalui antivirus. Mungkin kalau yang lain. Kalau menurut saya sendiri mungkin kan adanya hackers itu baru dari beberapa puluh tahun terakhir ini ya. Jadi mungkin pengguna-pengguna internet atau software itu mereka masih belum aware sama yang namanya hacking ini. Jadinya mereka seperti yang tadi Graciela udah bilang juga, mereka nggak set up si barrier-nya itu yang biar nggak dihack gitu sih. Tapi sebenarnya nggak bisa ini ya, nggak bisa apa, semua perusahaan juga pasti nggak bisa terhindar dari hacker karena sistem itu kan mudah diserang karena mereka itu menggunakan internet yang sama. Jadi internet yang sama itu kan dirancang, internet itu dirancang untuk sistem terbuka, jadi semua orang tuh bisa menggunakannya. Jadi itu lebih rentan terhadap hacker-hacker dari pihak luar gitu. Jadi ya sebenarnya perusahaan itu nggak bisa menghindari hacker sih secara itu. Jadi lebih mungkin ada beberapa cara untuk menghindarinya. Saya setuju sih sama Cornelius Jason. Mungkin emang nggak bisa dihindarin, tapi emang dari pihak internal bisnisnya harus emang punya tim yang khusus buat menangani dan untuk menanggulangi hackers yang coba masuk ke dalam softwarenya dia gitu, datanya dia. Sama dan juga dari dulu kali. Menurut saya juga setuju sama pendapat dari teman-teman kalau emang hacker tuh nggak bisa kita hindari, jadi emang harus perusahaannya itu membuat suatu misalnya kayak password yang untuk sistem informasinya harus dibuat yang kuat, nggak boleh yang lemah, sama dia juga harus buat tim yang emang sigap buat langsung melakukan penanganan apabila emang data dari perusahaannya itu dihack, karena nggak mungkin semua perusahaan bisa menghindar dari hacker tersebut. Oke, mungkin aku mau mengungkapkan sedikit pendapat. Jadi mungkin di dunia sekarang yang semuanya berkaitan sama internet ini kan semua pihak bisa mengaksesnya. Jadi
open buat semua orang. Nah, dengan begitu memungkinkan juga untuk orang-orang, mereka juga pasti punya kepentingannya masing-masing, entah itu untuk uang atau sebagainya. Nah, menurut pendapat teman-teman, sah-sah aja nggak sih kalau mereka tuh melakukan hal yang merugikan demi kepentingan mereka? Kalau menurut saya sih harus lebih kritis lagi sih, karena kita kan hidup di negara yang mempunyai hukum. Jadi menurut saya, walaupun hacker itu ya kerjanya nge-hack, tapi kan tetap harus berpatuh pada hukum di mana negara dia tinggal gitu sih. Jadi nggak bisa sembarangan juga gitu. Mungkin untuk lebih clear-nya lagi harus ada guide-nya ya, ada aturannya biar jadinya nggak merugikan salah satu pihak gitu. Mungkin ada hacker tuh sebenarnya baik, karena kayak kalau misalkan dia berhasil nge-hack, itu nanti si pihak yang di-hack itu bisa memperbaiki sistemnya biar dia nggak di-hack terus. Tapi ya balik lagi harus ada guide-nya gitu. Oke, mungkin cukup ya. Jadi mungkin bisa aku simpulin kalau kesalahan-kesalahan atau kerusakan pada sistem informasi ini pasti mungkin terjadi di kehidupan sekarang karena masing-masing punya kepentingan. Dan mungkin sebagai manusia yang hidup di masyarakat juga harus punya batasan agar tidak terlalu jauh melanggar dan merugikan orang lain. Mungkin kita masuk ke pembahasan selanjutnya yang juga berhubungan. Mungkin teman-teman tahu apa aja yang bisa dilakukan oleh orang dalam mencegah terjadinya kesalahan seperti yang tadi kita udah diskusiin. Mungkin satu orang bisa memberi contoh satu ya, misalkan ada dari aku dulu ya. Kalau aku mungkin tahu banyak pakai antivirus. Jadi antivirus itu semacam program yang dipakai di teknologi-teknologi seperti di gadget, di komputer, dan sebagainya yang emang didesain dan diperuntukkan untuk melawan virus yang dibuat oleh para orang yang nggak bertanggung jawab itu. Jadi contoh dari saya ini merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk menangani kesalahan-kesalahan yang terjadi. Mungkin teman-teman lain punya contoh lain yang bisa di-share ke kita. Oke, kalau dari saya sih mungkin kita bisa nerapin apa sih? Kita bisa nerapin two-factor authentication. Jadi kayak pengamanan ganda terhadap akun kita, jejaring sosial supaya lebih secure. Karena memang tidak menjamin sih kalau akan selamat, tapi setidaknya kita udah jaga-jaga dulu gitu sih. Oke, ada yang lain? Kalau Kalau menurut saya sendiri sih, kalau biar nggak di-hack, kita tuh mungkin ini terutama untuk kayak perusahaan gitu ya. Kita harus punya wall-nya biar nggak di-hack gitu, terus juga punya tim yang kerjanya bisa gercep dan bisa nanganin hack-nya biar dia nggak kena hack gitu. Walaupun misalkan kayak cara hack-nya itu baru. Gitu. Mungkin yang menurut dimaksud itu, boleh Berlin coba ngomong dulu. jadi aja dulu nggak apa-apa. Mungkin yang dimaksud ini kayak tim buat menjaga keamanan perusahaan tuh mungkin bisa juga kayak kita nyawa hacker sendiri gitu. Yang dimaksudkan ada hacker tuh mungkin ada yang digunakan untuk positif maupun negatif. Mungkin kalau yang saya maksud itu hacker yang positif itu biasanya dibayar oleh perusahaan itu untuk apa ya? Kayak mengaudit keamanan jaringan perusahaan itu sendiri gitu. Jadi audit keamanan yang dimaksud itu kayak dia tuh mencari celah keamanan itu sistemnya tuh ada yang rusak atau enggak, supaya sistem itu segera cepat bisa diperbaiki oleh yang punyanya juga. Jadi untuk menghindari dari hacker-hacker yang
berperilaku negatif gitu. Mungkin salah satu caranya itu sih. Kalau menurut saya sendiri mungkin dari perusahaannya bisa memilih atau mengecek beberapa software dulu dan memilih nanti software yang paling aman untuk digunakan yang mana. Lalu juga bisa menggunakan enkripsi untuk mentransfer data. Jadi nggak semua orang bisa mengakses data yang dikirim tersebut. Hanya pihak yang mendapat data itu yang bisa baca. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau nambah lagi? Oke, mungkin diskusi kita tadi bisa aku rangkum, ada beberapa cara yang kita bisa lakukan. Kayak tadi Graciela bilang ada namanya 3 steps authentication, lalu Two-factor authentication. oh iya maaf, 2-factor authentication. Lalu dari Victoria juga menjelaskan ada kayak wall, kayak semacam firewall yang bisa kayak menahan, mungkin secara teknisnya saya juga kurang paham, dan juga memiliki tim yang emang dibuat untuk bisa menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kegagalan sistem informasi ini. Juga dari Cornelius juga mengatakan kalau jadi di dunia perusahaan ini ada posisi di mana orang itu memang direkrut sebagai mungkin istilahnya white hacker ya. Jadi orang itu memang direkrut untuk bisa melawan hacker-hacker yang di luar sana untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Jadi mereka kayak berusaha untuk ngehack tapi kayak sisi sebaliknya. Jadi kayak kita membenarkan aplikasi atau program yang telah dihack oleh hacker tadi. Lalu kalau dari Darlene sendiri ada menyinggung tentang encryption. Jadi encryption ini kayak salah satu cara di mana data yang kita kirimkan atau apapun itu tidak bisa dibaca oleh semua orang. Jadi kayak formatnya itu diubah menjadi format tertentu dan data itu hanya bisa dibaca oleh pihak-pihak yang memiliki akses. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin aku mau nambahin juga ada hal yang bisa dilakukan juga. Mungkin kita tidak asing sama yang namanya backup. Jadi untuk beberapa kasus bisa di dunia perusahaan atau di skala pribadi, kita tuh sering mendengar kata backup atau kita kayak menyimpan data kita untuk diperuntukkan untuk memang jaga-jaga aja, takutnya data kita bermasalah atau dicuri orang atau hilang. Jadi backup ini juga bisa menjadi salah satu opsi yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau menekan kemungkinan terjadinya kegagalan. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nambah lagi? Mungkin tadi nambahin itu kali, yang tadi pendapat dari Cornelius Jason ya. Kan ada orang yang dibayar untuk ngehack suatu perusahaan. Tapi aku juga pernah lihat ada kayak perusahaan itu kayak semacam buat kompetisi gitulah. Siapa yang bisa ngehack perusahaan dia, program perusahaan dia, nanti bisa dapat duit atau mungkin dia nanti bisa di-hire sama perusahaan tersebut dengan niatan ya untuk memperbaiki sistemnya untuk kedepannya. Ya itu mungkin salah satu cara perusahaan sendiri ya buat cari tim biar jaringannya sistemnya kuat. Jadi dia nggak meng-hire asal hacker. Mungkin dia cara seleksi white hacker itu mungkin caranya seperti itu sih. Tapi yang perlu digarisbawahi juga, white hacker itu nggak bisa seenaknya dalam bertindak kan. Pasti dia itu memiliki batasan aksi yang dilakukan oleh white hacker sendiri.
Contoh kayak maksudnya action yang terbaik itu memberikan peringatan kepada perusahaan itu tanpa merusak sistem tersebut sih. Mungkin seperti itu ya kalau kinerja white hackers. Ya. Ya Oh, mungkin Graciela. Oke, mungkin sebenarnya kalau mau sum up ya, sebenarnya kalau sekarang zaman globalisasi ini kan udah perkembangannya udah cepet banget ya. Terus juga isu-isu kayak gini tuh bukan lagi kayak kayak awam untuk didengar oleh kita-kita. Apalagi seperti kasus-kasus yang kayak baru-baru ini ya, seperti data-data customer di Tokopedia pun bocor karena hacker-hacker itu jual lagi kan ke orang lain. Nah, sebenarnya itu tuh harusnya bisa diminimalisir oleh perusahaan segede Tokopedia. Nah, semoga itu ke depannya juga jadi pembelajaran buat Tokopedia biar keamanannya lebih diperkuat lagi. Mungkin bisa ngadain sayembara atau lomba-lomba yang seperti Vicky jelaskan tadi. Itu sih tambahan dari saya. Oke, jadi mungkin untuk penutupan aku rangkum sekali lagi. Mungkin kesalahan-kesalahan yang terjadi yang berkaitan dengan teknologi ini sudah tidak asing lagi dan akan sering kita temui untuk kedepannya, karena penggunaan teknologi sendiri itu pasti tidak luput dari kesalahan. Mungkin kemudian untuk kita atau nanti setelah kita memiliki peran di perusahaan, baik skala kecil maupun besar, siapapun itu yang berhubungan dengan teknologi, itu kita harus pintar-pintar mengantisipasi terjadinya kesalahan itu. Karena mungkin pasti ada celah yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan hack itu. Mungkin sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk diskusinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.